3M itu berubah menjadi 5M. Jadi ditambahi lagi. Bukan hanya 3M tetapi ditambahi lagi menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi, artinya sering bepergian ke tempat-tempat yang ramai dan lain sebagainya. Di masa pandemi ini ada yang lebih viral lagi. Bukan hanya 3M, 5M, tetapi 15M, 18M. Dengar enggak Bapak Ibu? Tetapi itu bukan berbicara tentang memakai masker mencuci, tetapi berbicara tentang M beneran. Ya, 15 miliar, 18 miliar. Kalau kita melihat berita itu yang berada di Tuban, beberapa desa. Wah, sehingga rame satu desa memborong berapa, kurang lebih 176 mobil atau berapa. Wah, bayangkan saudara, ketika di masa pandemi ini saudara mendapat yang itu. Wah, saudara sudah taat 3M, 5M, mendapat 15M. Kira-kira minggu apa? Halo? Seandainya itu Anda, perasaan jenengan gimana? Wah, betul-betul apa? Pripun perasaannya jenengan? Kira-kira cara jenengan sing nampa? Wah, mestinya secara manusiawi masa susah sedih, enggak ya? Luar biasa. Mungkin merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Tetapi ada kebahagiaan nanging wonten karahayon ingkang linangkung. Ada kebahagiaan yang jauh melebihi daripada 18M atau 23M. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana rahayu berbahagia, orang yang melihat, artinya melihat secara iman, menerima kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus itu. Hari ini mari kita bersama-sama bahwa sesungguhnya tidak ada kebahagiaan yang jauh melebihi daripada hidup di dalam kasih karunia Allah. Betul bahwa secara manusiawi, berkat secara materi itu mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi ada kebahagiaan yang jauh melebihi itu, yaitu hidup di dalam kasih karunia Allah. Mari kita bersama-sama belajar melalui nat ini dengan tema hidup di dalam kasih karunia Allah. Saya baca lagi di ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama belajar bagaimana Nuh itu mendapat kasih karunia. Bagaimana Nuh itu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan ada damai sejahtera. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan ada janji, pengharapan, ada keselamatan. Mari kita bersama-sama belajar bagaimana Nuh berkenan di mata Tuhan dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, atau kalau kita membaca dari awal perikop, ya, dari pasal 6 itu, judul perikopnya diberi judul kejahatan manusia. Ya, di dalam ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya telah membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Nuh hidup di tengah-tengah kondisi di mana kejahatan itu menjadi yang utama. Nuh hidup di dalam situasi, di dalam kondisi, di dalam keadaan kehidupan orang-orang yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tetapi Nuh tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Nuh tetap hidup benar. Tidak mudah saudara untuk menjadi orang baik.
tidak mudah untuk menjadi orang benar. Betul ya? Kadang-kadang jadi wong apik itu angel. Karena belum tentu orang baik, belum tentu orang benar itu pasti disukai banyak orang. Belum tentu. Belum tentu ketika kita sudah melakukan hal yang baik itu pasti disukai banyak orang. Apalagi di tengah-tengah kehidupan di mana kejahatan itu menjadi paling utama pada zaman Nuh. Tetapi Nuh tetap hidup benar meskipun di tengah-tengah kehidupan manusia yang sudah kehilangan kebenaran Allah. Nuh tetap hidup baik meskipun berada di tengah-tengah kehidupan yang sangat sulit ditemukan orang baik di dalam konteks ini. Mari di dalam kehidupan kita, di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi supaya kita hidup berkenan di mata Tuhan, supaya kita terus hidup di dalam kasih karunia Allah, mari kita tetap teguh, hidup benar, hidup baik di tengah dunia yang jahat. Tetap hidup benar di dalam dunia yang kehilangan kebenaran, apapun resikonya. Lalu yang kedua, kalau kita memperhatikan di dalam ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah, berkenan di mata Allah, hidup di dalam kasih karunia. Ketika dia terus berusaha untuk hidup benar, tawaran-tawaran dunia yang jahat tidak membuat Nuh keluar dari kehidupan yang benar. Dan lebih dari itu dikatakan di situ, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bergaul itu ada beberapa istilah yang dipakai, ya, karib, akrab, intim, yang intinya adalah betul-betul kehidupannya itu melekat pada Allah. Jadi bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar kenal, tetapi betul kehidupannya betul-betul melekat kepada Allah. Ya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di dalam petunjuk hidup baru, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, jadi Nuh bergaul dengan Allah, akrab, karib, taat dan setia, berpegang dalam pengharapan dan janji Allah. Dan ketika orang melekat pada Allah, mari kita melihat di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Melekat itu berarti erat terus menerus. Melekat itu berarti tidak berada di dalam kehidupan yang jauh daripada Allah. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi tugas dan tanggung jawab manusia ketika manusia bergaul dengan Allah, ketika manusia hatinya melekat kepada Allah, janji setia Tuhan, dia akan menyertai, dia akan meluputkan, dia akan memuliakan, bahkan lebih dari itu, memberikan keselamatan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan,
terus bergumul di dalam kehidupan kita. Di tengah kebisingan dunia, kita tidak lupa untuk menyediakan waktu duduk tenang bersama-sama dengan Allah. Di tengah kesibukan dunia, mari kita bersama-sama tidak lupa untuk mencari waktu, menyediakan waktu bersama-sama dengan Allah. Di dalam keheningan, di dalam situasi dan kondisi di mana kita berada dalam kondisi betul-betul akrab dan erat kepada Tuhan. Janji setia Tuhan bagi orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, Dia akan memberkati, menyertai, meluputkan, memuliakan, bahkan memberikan keselamatan. Lalu yang ketiga, kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam peristiwa Nuh, ya, yang menjadi sarana pada akhirnya Nuh dan keluarganya adalah bagaimana Nuh masuk di dalam bahtera. Jadi bukan hanya Nuh setia dan taat untuk melakukan perintah Tuhan, meskipun di dalam kehidupan kita, saudara, acap kali perintah Tuhan itu dalam tanda kutip itu memerlukan pergumulan, memerlukan kesungguhan hati. Tetapi Nuh melakukannya. Dan lebih dari itu, Nuh beserta keluarganya diselamatkan karena masuk di dalam bahtera, sebagaimana janji Allah kepada Nuh. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sudah pernah saya sampaikan di pendalaman Alkitab ketika kita masuk di dalam kitab Kejadian, juga ketika dilengkapi dalam kitab Keluaran. Ya, bukan suatu kebetulan, meskipun sesungguhnya kalau dihubungkan seolah-olah tidak terhubung. Jadi bahasa yang dipakai untuk menerjemahkan bahtera itu bahasa Inggrisnya ark. Untuk bahtera memang yang dipakai itu bahasa yang dipakai untuk menerjemahkan peti, kotak. Bahasa Ibraninya adalah tefah. Dan ternyata bahasa Ibrani tefah itu juga bahasa yang sama, kata yang sama untuk menerjemahkan peti, kotak pada bayi Musa. Dan ternyata ketika saudara melihat di dalam 1 Petrus itu menghubungkan bahtera Nuh dengan iman kepercayaan kepada Yesus. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 20, terutama bagian B sampai 21. Saya akan membacakannya. Ketika, ya, 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ayat 21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Jadi tefah dalam bahtera Nuh itu terhubung dengan tefah pada peti Musa, juga tefah yang juga dipakai untuk menerjemahkan tabut perjanjian, di mana di kitab Keluaran kita sudah belajar bahwa di dalam tabut perjanjian itu ada upacara, di tabut perjanjian itu diberikan darah anak domba. Itu menjadi simbol bagaimana orang percaya, dosa yang menjadikan orang percaya mendapat hukuman itu ditebus, diruat, dibersihkan oleh darah Kristus. Demikian Rasul Petrus mengajak kita bersama-sama bahwa bahtera Nuh, ya, ayat 21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Bahtera Nuh itu menjadi kiasan, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus.
Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara memperhatikan, mari kita buka lagi di dalam Lukas 17 ayat 26 sampai 27. Jadi di dalam Injil Lukas 17 ayat 26 sampai 27, konteks perikop itu berbicara tentang akhir zaman. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Jadi hari-hari anak manusia ini berbicara tentang hari di mana Yesus datang kedua kali, berbicara tentang akhir zaman. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh, masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bahtera Nuh itu menjadi simbol, bahtera Nuh menjadi kiasan. Ketika Nuh dan keluarganya masuk di dalam bahtera, diselamatkan dari murka Allah. Demikian Petrus mengajak kita bersama, mari masuklah di dalam bahtera Allah, di dalam kasih Yesus Kristus itu. Sehingga dengan berada di dalam kasih karunia Allah, dalam Yesus Kristus itu, kita terluput dari murka Allah. Amin. Dengan begitu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Allah, kebahagiaannya jauh melebihi apapun yang diberikan kepada dunia. Bagaimana supaya kita berkenan mendapatkan kasih karunia Allah dan hidup di dalam kasih karunia Allah? Mari kita tetap berusaha hidup benar di dalam dunia yang kehilangan kebenaran. Mari kita berusaha untuk menjadi hidup baik dan benar di tengah dunia yang penuh kejahatan. Mari kita bersama-sama terus melekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita sungguh disertai lebih dari itu. Bagi saudara-saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah berada di dalam bahtera itu, teruslah berada di dalam kasih karunia itu, sampai pada waktunya Tuhan menempatkan kita di dalam kerajaan surga sebagaimana yang Tuhan janjikan. Mari kita bersama-sama terus merenungkan di dalam kehidupan kita, dan mari kita terus berupaya supaya kita terus hidup di dalam kasih karunia Allah. Tuhan memberkati. Puji, hormat, dan syukur Tuhan, berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sebagaimana kami boleh belajar dari peristiwa Nuh. Ajari kami Tuhan, untuk kami terus berusaha menjadi orang yang benar, orang yang baik menurut kehendak Tuhan. Meskipun di sekitar kami bisa saja terjadi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kehidupan manusia yang jahat, kehidupan manusia yang kehilangan kebenaran. Mampukan kami sebagai orang-orang percaya untuk berusaha hidup benar seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami terus Tuhan, untuk kami setia menggunakan waktu yang Tuhan berikan, sehingga kehidupan kami sungguh melekat kepada Allah. Mampukan kami untuk terus berada hidup di dalam kasih karunia Allah, meskipun tantangan yang berat di dalam kehidupan kami, sehingga kami semua jemaat-Mu, oleh karena iman pengharapan memegang janji kasih setia Tuhan, pada waktunya kami terluputkan dari murka Allah, kami memperoleh keselamatan sebagaimana yang Tuhan janjikan. Engkau muliakan bersama-sama di dalam kerajaan surga. Amin.